Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini pukul 8:30 guys, di tanggal 28 Februari 2023. Dan untuk mengawali hari ini ya, kita lihat aja langsung bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Mengalami penurunan tipis banget guys di 0,36% ya dalam waktu 24 jam ini. Begitu juga dengan Bitcoin mengalami penurunan di 1,02% ya dalam waktu 24 jam juga. Kemudian untuk Ethereum di 1,17%. Untuk BNB turun di 2,13%, XRP di 0,86% ya, Cardano di 1,4%, kemudian untuk Polygon di 4,28%, cukup lumayan guys ya untuk Polygon ini. Untuk Solana masih bisa dibilang stabil ya meskipun ada masalah kemarin guys, dan nanti ada beberapa info juga ya untuk Solana ini masih mengalami penurunan ya di 2,74% guys. Polkadot di 2,37%, Shiba Inu turun juga di 2,89% ya, dan rata-rata kalau kita lihat di sini untuk pergerakan altcoin sepertinya masih mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya, sehingga perubahannya antara 1 sampai 3% guys. Nanti kalian bisa cek sendiri untuk lebih lengkapnya di CoinMarketCap. Kemudian untuk perubahan harga dari Bitcoin itu sendiri ya sesuai yang ada di chart di sini. Kalau kita prediksikan untuk pergerakan harga berikutnya, untuk close candle kemarin merah ya dan membentuk candle seperti ini, dan biasanya kalau candle seperti ini itu efeknya akan meneruskan tren sebelumnya guys, dimana untuk tren sebelumnya ini ada penurunan ya, dan kemungkinan kalau nanti di MA20 ini tidak kuat untuk menahan harganya, maka akan mencoba retest di area kuning ini untuk titik support yang sudah kita bikin kemarin ya, atau mungkin juga akan mencoba retest di MA50 di garis orange ini guys, jadi masuk ke area ungu yang kita buat kemarin. Kita tunggu aja ya nanti bagaimana kelanjutannya, dan kita akan infokan update harga dari Bitcoin ya. Kemudian kalau kita lihat ya bagaimana beberapa info yang akan kita hadirkan di sini, kita awali dari watcher.guru guys, dimana di sini diinformasikan ya bahwa Coinbase ini akan menghentikan perdagangan Binance USD guys, atau BUSD. Nah ini cukup menarik juga ya, karena BUSD ini merupakan salah satu atau stablecoin terbesar ketiga ya setelah Tether dan juga USDC guys. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan BUSD maka pasti ada efeknya ya terhadap market kripto pada khususnya, dan karena BUSD ini ada hubungannya dengan Binance maka bisa jadi akan berefek juga ya ke Binance guys. Oke, kita baca informasinya aja. Jadi Coinbase ini baru-baru ini ya mengumumkan dalam salah satu tweet terbaru mereka bahwa bursa tersebut berencana untuk menangguhkan perdagangan Binance USD atau BUSD guys. Pertukaran tersebut menyebutkan bahwa perdagangan akan ditangguhkan ya pada 13 Maret 2023 nanti pada atau sekitar pukul 12 waktu EST malam guys, seperti yang dilansir ya dari akun Twitter resmi Coinbase guys. Nanti kalian bisa cek sendiri untuk lebih lengkapnya. Kemudian alasan pasti ya dari penghapusan tersebut belum disebutkan ya oleh Coinbase, namun Coinbase menyatakan bahwa mereka itu secara teratur memantau aset di bursa untuk memastikan aset tersebut memenuhi standar pencatatan guys katanya. Dan detail dari tweet tersebut mengungkapkan ya bahwa perdagangan akan ditangguhkan di coinbase.com untuk perdagangan sederhana dan lanjutan, seperti halnya Coinbase Pro, Coinbase Exchange, dan juga Coinbase Prime. Namun bursa tersebut menjelaskan bahwa dana BUSD akan dapat diakses dan dapat ditarik kapan saja katanya guys. Binance dan juga BUSD ini sedang mengalami masa-masa sulit ya karena meningkatnya pengawasan SEC terhadap penerbitan stablecoin Paxos guys. Dimana Paxos ini diminta ya untuk berhenti menerbitkan BUSD seperti yang kita sudah informasikan kemarin-kemarin ya. Dan stablecoin tersebut mulai tergelincir ya dari patokannya atau nilainya ya di 1:1 dengan dolar guys. Namun saat berita ini ditulis ya, BUSD telah kembali ke posisi semula, dan ada juga penurunan kapitalisasi pasar untuk BUSD guys baru-baru ini karena masalah yang sedang berlangsung ini guys. Berita lebih lanjut ya masih berhubungan dengan BUSD ini seperti yang dilansir dari Daily Hodl ya, di mana Coinbase ini merilis pembaruan besar guys dan mengatakan stablecoin Binance USD ini akan dihapus pencatatannya guys. Jadi pertukaran kripto terbesar yang berbasis di Amerika Serikat berdasarkan volume perdagangan telah merilis pembaruan besar ya yang melibatkan project stablecoin yang diperangi yaitu Binance USD guys. Menurut pengumuman baru, Coinbase mengatakan bahwa mereka akan menghapus BUSD dalam waktu sekitar 2 minggu ke depan. Kami secara teratur memantau aset di bursa kami untuk memastikan ya aset tersebut memenuhi standar pencatatan kami. Berdasarkan tinjauan terbaru kami, Coinbase akan menangguhkan perdagangan Binance USD pada 13 Maret 2023 pada atau sekitar pukul 12 siang waktu IT guys. Masa depan Binance USD telah dipertanyakan sejak penerbitan stablecoin Paxos menerima pemberitahuan Wells dari Komisi Sekuritas dan Bursa
Amerika SEC guys pada awal bulan ini. Dalam pemberitaan tersebut, regulator menyatakan ya bahwa mereka mempertimbangkan untuk merekomendasikan tindakan yang menyatakan bahwa BUSD adalah sekuritas dan bahwa Paxos seharusnya mendaftarkan penawaran BUSD di bawah Undang-Undang Sekuritas Federal. Namun Paxos mengatakan ya bahwa mereka tuh sangat tidak setuju dengan gagasan bahwa BUSD ini adalah sekuritas guys. Kami akan terlibat dengan staf SEC dalam masalah ini dan siap untuk mengajukan tuntutan hukum jika diperlukan. Senin lalu, tersiar kabar bahwa Departemen Layanan Keuangan New York NYDFS memerintahkan perusahaan kripto untuk membekukan produksi BUSD guys, yang bertujuan untuk mempertahankan nilai tukarnya terhadap dolar Amerika Serikat. Paxos kemudian mengumumkan ya bahwa mereka akan mengakhiri hubungan dengan Binance untuk stablecoin bermerek BUSD. Perusahaan juga mengatakan bahwa semua token BUSD selalu dan akan selalu didukung oleh rasio 1:1 dari cadangan dalam mata uang dolar Amerika Serikat guys. Coinbase akan menghapus BUSD pada 13 Maret 2023 nanti. Jadi saran saya ya, meskipun ini juga masih menjadi perbincangan ya dan masih belum ada penyelesaian untuk hal ini, kalau menurut saya buat teman-teman yang mungkin mempunyai aset BUSD, kalian amankan dulu guys, karena kedepannya kita tidak akan tahu ya untuk BUSD ini apakah akan menyusul UST dari Terra Luna kemarin. Jadi untuk antisipasi aja guys, kalian amankan aset kalian, tukarkan dulu ya BUSD kalian ke stablecoin yang lain ya, bisa Tether ataupun USDC, atau kalian cairkan aja ke fiat guys agar lebih aman guys. Oke, jadi nanti kita akan tunggu perkembangannya ya untuk masalah BUSD ini. Kita akan informasikan lagi dan kita lanjut informasi berikutnya. Dan masih berita yang kurang bagus ya hari ini guys, seperti yang dilaporkan dari Cointelegraph, di mana Robinhood ini dipanggil oleh SEC atas daftar dan penyimpanan kriptonya guys. Jadi perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka menerima panggilan pengadilan investigasi ya pada bulan Desember terkait daftar kripto, penyimpanan kripto, dan operasi platformnya. Robinhood Markets telah mengungkapkan ya bahwa mereka telah menerima panggilan pengadilan investigasi dari Komisi Bursa Efek Amerika Serikat atau SEC atas daftar kripto, penyimpanan, dan operasi platform bisnis aset digitalnya guys. Dalam pengajuan 10K, broker mengatakan ya menerima panggilan pengadilan investigasi pada bulan Desember tak lama setelah pertukaran kripto FTX mengajukan kebangkrutan pada bulan November kemarin. Dan setelah beberapa tempat perdagangan mata uang kripto utama lainnya dan platform pinjaman pada awal tahun 2022, termasuk Three Arrow Capital, Voyager Digital Holding, dan juga Celsius Network guys. Panggilan pengadilan investigasi terkait dengan daftar mata uang kripto dan layanan kustodiannya yang menurut mereka datang sebagai tanggapan ya atas kebangkrutan kripto tahun lalu guys. Pada Desember 2022, setelah kebangkrutan kripto 2022, kami menerima panggilan pengadilan investigasi dari SEC terkait di antara topik-topik lainnya ya, dan mata uang kripto yang didukung RHC, hak asuh mata uang kripto, dan operasi platform. Pada April 2021, Robinhood juga menerima panggilan pengadilan dari kantor Kejaksaan Agung California yang mencari informasi tentang platform perdagangan, bisnis, dan operasi cabang kripto, hak asuh, aset pelanggan, dan daftar koin. Divisi kripto Robinhood dijatuhi denda sekitar 30 juta dolar ya oleh Distrik Layanan Keuangan New York NYDFS pada 2 Agustus karena dianggap gagal menginvestasikan sumber daya dan perhatian yang tepat untuk mengembangkan dan memelihara budaya kepatuhan. Pialang ini juga diperiksa oleh Divisi Sekuritas Massachusetts MSD pada Agustus 2021 ya karena diduga menargetkan investor yang tidak berpengalaman. Panggilan pengadilan investigasi dikeluarkan oleh pengadilan atas permintaan orang atau entitas lain dengan tujuan memperoleh informasi yang diperlukan untuk memutuskan apakah akan mengambil tindakan hukum terhadap orang atau entitas yang dipanggil. Nah, ini juga bisa dibilang sentimen yang buruk ya untuk Robinhood ini karena Robinhood ini juga merupakan platform yang kecil ya. Robinhood ini juga bisa dibilang besar juga guys dan sangat berefek banget. Jadi kita tunggu aja nanti bagaimana kelanjutannya ya untuk Robinhood ini, dan pastinya hal ini akan membuat sedikit kepanikan ya dari pasar kripto guys, dan kita doakan aja semoga cepat selesai ya untuk permasalahan ini. Kita lanjut informasi berikutnya, dan ini adalah update dari masalah Solana kemarin ya yang sempat down. Di mana di sini diinformasikan seperti kita lansir dari Decrypt, di mana Solana Foundation masih belum tahu ya apa penyebab pemadaman jaringan akhir pekan kemarin guys. Jadi 2 hari setelah pemadaman besar-besaran, Solana Foundation mengatakan bahwa mereka masih menyelidiki ya penyebab pemadaman selama hampir 20 jam guys. Jadi masih belum ketemu ya masalahnya di mana. Jadi penyebabnya masih belum diketahui dan masih dalam penyelidikan aktif, kata tulis Solana Foundation dalam sebuah postingan blog yang diterbitkan pada Minggu malam. Juru bicara Solana Foundation mengatakan kepada Decrypt melalui email pada hari Senin bahwa masih belum ada pembaruan pada informasi yang telah dibagikan di blognya guys. Ini merupakan pukulan besar ya bagi jaringan Solana yang telah menjadi pemain utama ya dalam industri ini hanya dalam waktu 2 tahun saja guys. Solana dan diluncurkan pada tahun 2020 sebagai alternatif yang lebih cepat dan lebih murah untuk Ethereum.
Sejak itu, ini menjadi rumah bagi pasar NFT terbesar kedua di industri ya, setelah mengalami penjualan di 2,6 juta dolar ya dalam satu hari terakhir saja, menurut data dari CryptoSlam. Pada hari Sabtu kemarin ya, harga token Solana terpukul oleh berita bahwa jaringan mengalami pemadaman dan token ini memulai perdagangan hari itu pada harga 23,03 dolar tetapi turun 6% menjadi 21,71 dolar ya. Sebelum pemadaman berakhir pada hari Minggu pagi menurut CoinGecko guys. Pada Senin sore, harga Solana hampir menutup kerugian yang disebabkan oleh pemadamannya dan diperdagangkan pada harga 22,46 dolar guys. Tetapi reaksi di Twitter berapi-api ya terus berlanjut sepanjang akhir pekan ini guys. DeFi tidak berfungsi pada rantai yang mati, tidak peduli seberapa rendah biayanya, tulis seorang pengguna yang menggunakan akun dengan nama OxShitTrader di Twitter ya, dan mengatakan bahwa mereka adalah manajer kantor untuk Ellipsis Labs. Perusahaan ini telah membangun Phoenix, sebuah buku pesanan limit terdesentralisasi di Solana guys, dan sebelumnya mengatakan bahwa mereka tertarik untuk membangun jaringan karena throughputnya yang tinggi dan biaya transaksi yang rendah. Pemadaman ini juga memunculkan beberapa kritik pedas dari Paul Brody yang mengepalai inisiatif blockchain di firma akuntansi global EY. Katanya, Solana seperti blockchain yang sesuai dengan gaya hidup karena Anda bisa libur di malam hari dan akhir pekan, tulis Brody di Twitter pada hari Sabtu kemarin. Kapan kita semua bisa mengakui bahwa Solana adalah sebuah lelucon? Kita sudah jauh melampaui lelucon di sini. Bagaimana Anda bisa membangun infrastruktur penting di atas omong kosong ini? Lanjutnya dalam sebuah tweet guys. Salah satu pendiri Solana yaitu Anatoly Yakovenko mengatakan dalam sebuah episode podcast The Crypt tahun lalu bahwa pemadaman listrik adalah tantangan terbesar ya bagi kami dan prioritas nomor 1. Dan dia mengatakan bahwa dia melihat klien validator baru yaitu Firedancer sebagai sebuah perbaikan jangka panjang. Pemadaman Solana pada hari Sabtu adalah yang terbaru ya dari serangkaian masalah yang dihadapi dengan jaringan Solana ini guys. Dari tanggal 30 September hingga 1 Oktober, jaringan mengalami penurunan kinerja yang berubah ya menjadi pemadaman selama 7 jam guys. Jadi masih belum diketahui ya penyebab kenapa kemarin itu Solana harus di restart, bahkan restartnya itu 2 kali ya. Dan ini menjadi indikasi ya bahwa Solana ini tidak terlalu desentralisasi guys, karena mereka dari pihak pengembang itu bisa mematikan jaringannya sesuka mereka guys. Inilah yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak ya, bahwa Solana ini tidak terlalu desentral guys. Dan ini pun menjadikan kekhawatiran ya bagi para developer-developer baru ataupun yang sudah lama juga ya yang memakai jaringan Solana ini untuk masa depan dari projectnya sendiri guys. Dan karena problem dari masalah ini belum selesai ya, tentu saja akan membuat kekhawatiran yang lebih besar bagi para developer khususnya ya yang membangun projectnya di atas blockchain Solana ini guys. Dan apakah Solana masih akan bisa bertahan dari masalah ini? Jika masalahnya saja belum ketemu, kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa guys, karena ini cukup menarik untuk diikuti. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Ini adalah informasi terakhir dan di sini ada informasi untuk Shiba Army dan informasinya pun juga kurang bagus kalau menurut saya, di mana ada paus Shiba Inu guys yang secara besar-besaran memindahkan lebih dari 180 miliar koin ke exchange atau ke bursa guys. Nah, ini menjadi salah satu indikasi ya apa yang terjadi dengan Shiba Inu ke depannya. Jadi dompet ikan paus yang menyimpan token Shiba Inu dalam jumlah besar mengirimkan dana ke bursa terpusat ya atau exchange, memicu kekhawatiran akan potensi penurunan bahkan ketika harga token Shiba berjuang untuk stabil guys. Seperti yang terlihat ya dari akun Look On Chain dari Twitternya ini guys, kalian bisa cek sendiri untuk transaksi yang terjadi. Kalian bisa klik aja ya untuk mengetahui rincian transaksinya guys. Jadi sebelumnya pada hari Senin ya, perusahaan analitik data Look On Chain menyoroti wallet dengan awalan OXD6 setelah mentransfer 182 miliar token Shiba ya ke Gemini dan juga Crypto.com guys. Pada 19 Desember 2022, wallet yang sama juga memindahkan sekitar 200 miliar token Shiba ke Crypto.com yang menyebabkan harga turun ya beberapa jam setelah transfer ini. Terakhir kali dia mentransfer token Shiba ke Crypto.com menjatuhkan harga token Shiba sebesar 7%, tulis perusahaan tersebut guys. Data dari Etherscan menunjukkan ya bahwa wallet uang pintar ini pertama kali membeli 15,28 triliun Shiba dengan 10 Ethereum senilai sekitar 3.796 dolar pada 7 Agustus 2020. Dan paus ini kemudian menghasilkan 1.967 Ethereum ya atau sekitar 7 juta dolar guys dengan membeli dan menjual Shiba di Uniswap sebelum meningkatkan kepemilikannya ya lebih jauh dengan membeli token Shiba rendah dan menjual token
tersebut di bursa pada harga tinggi seperti di Binance dan Crypto.com guys. Pada saat berita ini diturunkan, wallet tersebut memiliki lebih dari 3,1 triliun token Shiba Inu yang bernilai lebih dari 40 juta dolar dengan harga saat ini guys. Dan ini sedikit di atas 0,31% ya dari total pasokan token Shiba Inu. Sementara itu, Shiba Inu bukan satu-satunya mata uang kripto yang telah melihat ya ikan paus mengirimkan kripto dalam jumlah besar guys ke bursa mata uang kripto, di mana pada 25 Februari salah satu paus Dogecoin terbesar juga yang pernah ada mengirimkan 190,8 juta token Doge senilai sekitar 15,5 juta dolar ke Binance. Dan menurut data dari Dogecoin, paus tersebut saat ini memiliki 352,5 juta token Doge senilai sekitar 29 juta dolar, menempatkannya di 20 besar kategori paus Doge guys. Transfer token dalam jumlah besar ya oleh para paus ini bisa dibilang berbahaya guys ya, karena mengingat pengiriman token ke bursa terpusat itu meningkatkan kemungkinan para pemegangnya untuk menjualnya guys. Dan para paus ini memiliki potensi untuk menggerakkan pasar ya dengan keputusan mereka, karena ketika sejumlah besar token terjual, maka harga dapat menurun karena pasokan yang lebih besar tersedia di pasar guys. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi karena para whales bisa mendapatkan keuntungan ya dari fluktuasi pasar. Selain itu, akan sulit bagi investor yang lebih kecil untuk bersaing dengan para paus dan dapat menurunkan kepercayaan investor secara keseluruhan di pasar guys. Namun meskipun para paus cenderung menurunkan tas mereka ya sedikit sebelum puncak jangka pendek terjadi secara historis, mereka telah dikenal untuk mengakumulasi penurunan yang bisa baik ya untuk harga dalam jangka panjang. Pada saat berita ini ditulis, Shiba Inu diperdagangkan pada harga 0,0000125 dolar ya, naik 0,85% dalam waktu 24 jam terakhir guys, dan Dogecoin pun diperdagangkan pada harga 0,0816 dolar ya setelah kenaikan di 0,66% guys. Jadi kita bisa ambil kesimpulan ya, dengan banyaknya para whales dari beberapa token meme ini, kita harus mewaspadai ya, karena pasti ada kecenderungan dari mereka para pemegangnya ini untuk mencairkan atau menukarkan token meme mereka ya ke uang fiat guys, yang sehingga akan membuat harga dari token tersebut itu turun. Dan tentu saja jika harga ini turun, maka akan ada kepanikan ya dari para holders yang lain yang tidak mau ketinggalan dan ikut FOMO ya, menjual aset mereka guys, dan akan semakin membuat harga token itu turun. Jadi kalian harus memperhatikan hal ini. Oke, jadi gimana menurut pendapat kalian ya dari informasi-informasi yang tadi? Dan kalau saya ambil kesimpulannya secara keseluruhan tadi, kemungkinan nanti untuk 1 minggu ke depan ini kurang bagus ya untuk informasi dari dunia kripto, dan kemungkinan kalau kita lihat juga ya dari pergerakan harga Bitcoin ada sedikit tekanan jual yang cukup besar, jadi kalian harus berhati-hati untuk minggu ini. Tentu saja kalian harus menggunakan MM yang baik jika kalian masuk ke pasar derivatif, jangan FOMO dan tetap riset pasar secara mandiri guys. Oke, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar, nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi ya di informasi berikutnya. Peace.